Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Anissa Ibnu Hibban dengan NIM 24101020009 dari kelas SI 203. Di sini saya izin untuk menyampaikan analisis perancangan sistem informasi akuntansi dengan studi kasusnya ini adalah UMKM Debamod. Dosen mengajarnya ini adalah Bu Kurniati Asmar dan mata kuliahnya adalah Sistem Informasi Akuntansi. Next, jadi sini saya izin untuk menjelaskan dulu apa itu Deba Mode. Deba Mode ini adalah UMKM fashion muslimah yang fokus pada penjualan hijab melalui Shopee dan Instagram. Nah, seluruh proses bisnisnya masih manual, mulai dari pencatatan, penjualan, stok, hingga laporan keuangan. Nah, permasalahan yang sering terjadi ini adalah tidak adanya laporan laba rugi yang akurat, stoknya tidak real time, jadi sering terjadi overstock atau stock out di beberapa produk. Lalu ada juga proses pencatatan rawan human error, analisis performa penjualan sulit untuk dilakukan cepat. Lalu yang terakhir di sini kebutuhan utama adalah digitalisasi sistem dengan sistem informasi akuntansi untuk mengotomatiskan pencatatan transaksi keuangan. Seperti itu, di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana sistem pencatatan keuangan di dalam mode yang berjalan saat ini, apa saja kelemahan dari sistem manual yang digunakan, bagaimana cara merancang sistem informasi akuntansi yang sesuai, lalu juga bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi yang dapat meningkatkan akurasi data keuangan dan mempermudah proses pembuatan laporan keuangan di Deba Mode. Lanjut, sini ada tujuan, yaitu mendeskripsikan sistem pencatatan keuangan yang berjalan di Dema Mode saat ini, mengidentifikasi kendala utama dalam pengelolaan penjualan, pengeluaran, dan stok, merancang sistem informasi akuntansi, lalu juga menganalisis dampak penerapan SIA atau sistem informasi akuntansi terhadap akurasi data dan efisiensi pelaporan keuangan. Nah, lanjut di sini ada analisis sistem atau proses bisnis yang sedang berjalan di Dema Mode. Jadi, ya, proses pencatatan keuangan saat ini di Deba Mode itu masih dalam manual ya, menggunakan Microsoft Excel. Lalu juga pengeluaran operasional seperti pembelian bahan, ongkos, biaya packaging itu dicatat dalam file terpisah, jadi tidak otomatis. Lalu juga tidak ada format baku untuk pencatatan, sehingga sering terjadi data yang ganda atau misalnya salah input atau misalnya pencatatan yang terlewat gitu. Lanjut, di sini adalah kendala utama dalam pengelolaan penjualan, pengeluaran, dan stok. Jadi tidak ada integrasi antara data penjualan dan stok sehingga stok barang tidak selalu update setelah terjadi transaksi. Lalu juga ada proses pencatatan pengeluaran tidak terstruktur, membuat sulit dalam memonitor biaya operasional. Laporan laba rugi juga tidak tersedia secara periodik, sehingga pemilik kesulitan untuk menganalisis kesehatan finansial bisnis. Jadi kalau misalnya mau ngecek, harus bikin dulu dari awal dan lain-lain gitu. Lalu juga ada resiko human error yang tinggi karena semua data dimasukkan manual tanpa validasi sistem. Lanjut. Nah, ini kelemahan sistem manual. Ya, pasti banyak lemahnya ya. Salah satunya adalah lambatnya pembuatan laporan keuangan, karena butuh waktu yang lama untuk merekap data dari berbagai sumber file. Minimnya transparansi data, jadi menyebabkan kesulitan saat ingin mengetahui posisi keuangan bisnis secara real time. Tidak adanya histori transaksi yang rapi, sehingga sulit melakukan analisis tren penjualan atau pengeluaran dalam jangka panjang. Lanjut, di sini ada 4 ya, dampak terhadap pengambilan keputusan. Tentu kalau misalnya seluruhnya dilakukan secara manual, maka pemilik dewan model itu bakal sering mengambil keputusan yang salah mungkin ya. Malah lebih ke berdasarkan perkiraan atau bukan data yang akurat gitu. Terus juga tidak ada data historis yang terorganisir untuk mengevaluasi performa bisnis setiap bulan. Lalu juga kesalahan penghitungan laba sering terjadi karena tidak ada sistem yang otomatis untuk menghitung antara pemasukan dan keuangan. Di sini analisis dan perancangan sistem yang diusulkan. Jadi yang pertama, kebutuhan utama sistem itu perlu ada modul penjualan, pengeluaran, stok barang, dan laporan keuangan. Ini 4 modul ini adalah 4 modul utama yang perlu ada di sistem informasi akuntansi untuk DB Mode. Untuk modul penjualan ini pencatatan transaksi dari Shopee ataupun offline, jadi semuanya masuk ke dalam satu website gitu. Lalu juga modul pengeluaran itu pencatatan biaya operasional. Biaya-biaya yang kita perlukan untuk misalnya membeli bahan apa dan lain sebagainya itu masuk ke
modul pengeluaran, lalu juga modul stok barang. Karena di sini ada dua nih, ada Shopee dan offline. Jadi stok barangnya kita perlu ada yang monitor di satu sistem yang sama gitu, biar kita nggak terlalu pusing dengan stok di Shopee dengan stok di offline gitu. Lalu yang keempat di sini adalah laporan keuangan. Jadi laporan laba rugi, arus kas, dan posisi stok itu sudah harus berjalan secara otomatis. Jadi saat ada yang beli langsung ter-record gitu, langsung secara real time sehingga kita bisa untuk memutuskan kedepannya mau kayak gimana gitu. Yang kedua di sini ada alur data. Jadi inputnya tuh data penjualan, pengeluaran, dan pembelian. Prosesnya ini adalah perhitungan pendapatan, pengeluaran, update stok, dan pembuatan laporan. Lalu outputnya, laporan penjualan, pengeluaran, laba rugi, dan posisi stok. Lanjut, di sini ada tiga ya, menu utama sistem ini ada penjualan, pengeluaran, ada stok barang, dan laporan keuangan. Jadi akan ada 4 poin gitu. Yang keempat di sini ada manfaat implementasi. Pertama bisa meningkatkan akurasi pencatatan, lalu mempercepat proses pelaporan, lalu juga mengurangi human error dan memudahkan analisis performa bisnis. Nah, di sini kira-kira desain tampilan dashboardnya. Belum sempurna, tapi di sini ada dashboard untuk monitoring real time dan ada notification kalau misalnya stoknya low atau misalnya ada pending order dari Shopee atau reminder nih kita harus membayar sesuatu gitu. Kalau di sini ada sales order itu yang masuk ke dalam Shopee, terus ada inventory itu stok, accounting itu keuangannya seperti apa, dan reporting. Reporting ini adalah laporan keuangannya atau laporan-laporan kayak misalnya laporan sales, laporan keuangan semua ada di reporting. Lalu di sini ada menu untuk my account-nya gitu. Ada setting, ada my account, ada sign out, ada help juga. Ini help untuk memudahkan orang yang misalnya baru pertama kali memakai ini, dia bisa ngecek di help ini. Seperti itu. Ini mungkin gambaran saja ya. Untuk gambaran saja, desain tampilan dashboardnya seperti ini. Lanjut lagi, di sini penutup ya. Ada jadi proses pencatatan keuangan di Deba Mode ini masih manual. Jadi menimbulkan banyak sekali kendala seperti ketidakteraturan data, resiko kesalahan, dan lambatnya pembuatan laporan. Nah, melalui perancangan sistem informasi akuntansi, diharapkan proses pencatatan penjualan, pengeluaran, dan stok menjadi lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Nah, ini yang tiga ya, implementasi sistem informasi akuntansi ini diharapkan dapat membantu Deba Mode dalam meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan human error, dan juga mempercepat pengambilan keputusan bisnis. Seperti itu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.